Kita mulai ya kakak-kakak. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah salah satu dari kakak-kakak untuk memimpin berdoa. Monggo Kak Panji boleh dipimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran di siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Monggo Bu. Oke, terima kasih Kak Panji sudah dipimpin berdoa. Ini saya mulai share screen dulu untuk PowerPoint-nya hari ini. Sudah terlihat kakak-kakak? Untuk hari ini nanti kita belajar tentang modul 1.3 pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, saya bacakan kesepakatan kelas kita bersama yang sudah kita sepakati kemarin. Yang pertama menyalakan kamera atau on cam, yang kedua mematikan mikrofon jika ada salah satu yang berbicara, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Jika ada gangguan teknis adalah hal yang wajar, itu ya kakak-kakak. Kemudian tujuan kita pada sesi hari ini itu nanti kakak-kakak dapat diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini seperti yang saya sampaikan kemarin, pokoknya materi kita itu tidak jauh-jauh pada berpusat kepada peserta didik ini. Nah, kemudian yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Untuk agendanya nanti kita ada role play, kemudian yang kedua ada mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Nanti kita mencocokkan ini ya kakak-kakak. Kemudian yang ketiga, ini yang mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usianya. Kemudian menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Untuk agenda kita hari ini seperti biasa 90 menit dibagi menjadi yang pertama pembukaan, pengingat kesepakatan bersama tadi sudah, pemaparan tujuan sesi sudah, kemudian penjelasan agenda kegiatan. Yang ini yang saya sampaikan hari ini. Kemudian nanti 30 menit selanjutnya adalah role play. Nanti kakak-kakak itu bermain peran, pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Nanti kakak-kakak saya tugaskan untuk aktivitas berpasangan ini ya kak ya. Nanti dua-dua berpasangan, nanti di breakout lagi seperti biasa, biar tidak gaduh. Kalau dibuat satu room pasti nanti akan ramai sekali, jadi nanti akan saya breakout dua-dua nanti ya kak. Kemudian selanjutnya nanti menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning. Ini tidak di Jamboard ya kak, nanti kita di Figma. Kemudian aktivitas duanya nanti menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dan dari berbagai jenjang usia. Kemudian mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Kemudian aktivitas tiganya nanti adalah analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Kemudian penutup, ini ada refleksi juga, kemudian nanti ada foto bersama. Nah, ini kita belum foto bersama ya kakak-kakak. Kita foto bersama terlebih dahulu.
Oke, monggo di open cam dulu Kak Erni. Monggo Kak Sanditya berpose dulu. 1, 2, ganti gaya. 1, 2. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan share screen-nya di materi kita selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan pemantik. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Kemarin kakak-kakak sudah membaca modul 1.3 belum kakak-kakak? Sudah mulai baca modul dereng? Belum. Belum. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita kuatkan pada pertemuan kali ini ya kakak-kakak. Nanti modulnya silakan mulai dibuka karena nanti yang modul 1.3 ini refleksinya deadline-nya adalah besok pagi. Jadi silakan dicicil setelah ini ya kakak-kakak. Nah ini sebelum menjawab pertanyaan yang tadi itu kita lihat dulu. Nah ini sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Nah ini yang pertama ada gambar Pak Guru Olahraga, kemudian ada kata-katanya. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Nah, coba Kak Tri, apakah pada saat pembelajaran PJOK kita sehari-hari itu lebih banyak Bu Tri itu lebih banyak menggunakan peluit untuk perintah atau lebih banyak Kak Tri mengomando siswa-siswinya. Pripun Kak Tri, monggo. Kalau saya nggak pernah bawa peluit, orang di peluit nggih. Iya. Yang penting kita mengomando, namun itu di awal atau nanti kalau ada anak yang nggak benar gitu aja kita benak gitu aja. Oke, terima kasih Kak Tri. Kalau Kak Sandi, pripun Kak Sandi? Banyak pakai peluit atau komando lewat mulut saja, Kak Sandi? Ini Mas Sandi yo. Kak Sandi kok di wajah ini? Mungkin yang lain Kak Yudi. Kalau Kak Yudi banyak pakai peluit atau komando pakai suara Kak Yudi? Waduh, kalau banyaknya belum menghitung ya. Tapi ya saya melihat situasi dan kondisi. Kadang pakai peluit, kadang pakai suara. Oh iya, jadi ya siap, terima kasih. Nah ini karena ini yang kedua juga hampir sama. Apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah ini ada yang kedua. Nah ini ada yang bisa menjawab yang lainnya? Kak Panji mungkin? Kalau Kak Panji banyak yang komando atau anak-anak itu biasanya bisa apa namanya? Bisa melakukan gerak seperti kemauan peserta didik atau sesuai komando Kak Panji. Monggo Kak Panji. Selama ini masih terlalu banyak komando, Bu. Jadi kudu manut kula. Nek mboten ngoten niku anak-anak niku ning sakarepe dhewe, senengane ming bal-balan tok, Bu. Oh ya, oke. Ya, oke. Terima kasih Kak Panji. Ya, memang betul ya Kakak-kakak kalau anak-anak itu kalau disuruh apa namanya? Disuruh untuk apa? Misalkan bukan permainan, olahraga yang bukan permainan itu biasanya sulit ya Kakak-kakak. Nah, itu jadi memang benar kalau guru itu harus memfasilitasi semua olahraga yang ada di kurikulum harus tersampaikan. Nah, tapi gini Ki, mungkin kita itu bisa mengemasnya itu yang berbeda biar anak-anak itu juga tertarik gitu ya Kak. Kalau dituruti nanti maunya sepak bola terus gitu ya Kak Panji ya.
Nah, kemudian yang Kak Yudi tadi benar kalau mungkin belum tahu antara banyak suara dari mulut atau menggunakan peluit gitu ya Kak Yudi ya. Nah, ini besok ketika kita luring ini akan terjawab Kak. Kita itu masih banyak komandonya atau sudah menggunakan tanda-tanda atau peluit atau peserta didiknya itu lebih aktif daripada gurunya. Nah, ini besok kita akan identifikasi di sini, Kak. Nah, ketika besok kita pembelajaran luring di bulan Oktober akhir ini ya, Kak ya, sampai awal November besok. Nah, ini tujuan kakak-kakak untuk pembuatan video yang kemarin itu, Kak, yang saya instruksikan bahwasanya besok kakak-kakak harus membuat video itu jangan lupa ya Kak, sudah mulai dicicil dari sekarang boleh. Nah itu tujuannya nanti dari video yang kakak-kakak buat, nanti kita identifikasi bersama kakak-kakak itu pembelajarannya masih ini banyak komandonya atau sudah mengaktifkan peserta didiknya. Itu ya kakak-kakak. Jadi silakan nanti mulai dicicil Kak dari sekarang. Nah ini kita lanjutkan PowerPoint-nya dulu. Kita lihat video dulu ya Kak ya. Ini videonya berbahasa Inggris, tetapi ada terjemahannya. Jadi saya share screen-kan dulu. Silakan diperhatikan. Belum ada suaranya. Gimana ya mengaktifkan suaranya ya Kak ya? Di Mbak, siapa ya sing ngewangi ya. iki? Suaranya nggak bisa keluar ya Bu ya? Heeh. Enggak apa-apa, Gimana ya yang penting jadinya? ono itunya, ono Ya, tulisannya. terjemahannya ya, oke. Silakan kakak-kakak baca terjemahnya, saya ulang dari awal. Marana suarane. Wow. Nggak ada suaranya. Ora ono suarane, Mbak. Cek. Cek. Nyaris tak terdengar. Oh, oke. Terima kasih. Suaranya dimut suaranya. Ya. Oke, terima kasih ya. Ya, apakah sudah jelas kakak-kakak atau diulang kembali videonya? Sudah sangat jelas kayaknya itu, Mas Lukman. Oh ya, tentang apa Kak Andi? Monggo bisa disampaikan Kak Andi. Betul. Intinya itu pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul. Oke. Jadi benar memang yang disampaikan tadi itu adalah
pembelajarannya harus berdiferensiasi dan berpusat pada peserta didik itu ya Kak. Berdiferensiasi itu apa Kak? Kak Andi? Ya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu intinya kita itu tidak fokus pada pokok pencapaian siswanya itu, tapi kita itu melihat semua siswa kan mempunyai kemampuan tersendiri toh. Jadi walaupun sekecil apapun siswa itu dapat meningkat dalam proses pembelajaran atau hasilnya itu sudah kita masuk dalam maksudnya itu kita sudah sebagai guru berarti sudah melakukan memfasilitasi dan membantu siswa itu untuk berkembang seperti itu Kak, sepertinya loh. Ya, terima kasih Kak Andi. Memang benar kalau yang peserta didik berpusat pada peserta didik itu kita bisa memfasilitasi pembelajaran yang fokusnya itu meningkatkan kemampuan peserta didik itu ya Kak Adi ya. Ya. Nah, kalau untuk yang berdiferensiasi itu kita itu difokuskan pada pencapaian dari kita kan punya biasanya KKM atau capaiannya yang harus dicapai dalam pembelajaran hari ini itu apa? Misalkan kita harus peserta didik kita itu harus bisa passing bawah bola voli. Nah, itu capaian pembelajarannya misalkan ya Kak. Nah, dari capaian pembelajaran ini kita lihat kemampuan peserta didik kita ya Kak. Biasanya kan ada yang memang basicnya dari SD. Misalkan ini kalau saya di SMK ya Kak. Misalkan dari SD itu memang anaknya sudah bisa permainan bola voli. Nah, ini pasti anak tersebut dengan mudah bisa mencapai passing bola voli tersebut. Nah, tapi kan ada juga peserta didik yang belum bisa sama sekali untuk melakukan passing bawah misalkan. Nah, itu bagaimana caranya nanti tujuan capaian pembelajarannya kita itu tercapai dari peserta didik yang tidak bisa melakukan passing bawah bola voli itu mereka bisa, dan yang bisa pun nanti juga tercapai juga bahwa bisa passing bola voli. Nah, nanti di sini kita fasilitasi, kita adakan capaian pembelajaran ini yang sama, tapi nanti proses pembelajarannya itu mungkin kita buat berbeda. Jadi misalkan yang sudah bisa passing bawah permainan bola voli, nanti kita kemas pembelajarannya itu yang misalkan langsung bermain atau seperti apa bisa. Kalau yang sama sekali belum bisa, mungkin nanti bisa passing dulu latihan berpasangan, kemudian ketika dalam penilaian nanti mereka sama-sama sudah bisa passing bawah gitu ya Kak. Jadi intinya itu kita memfasilitasi semua peserta didik. Nanti yang sudah bisa ya kita fasilitasi dalam bentuk yang seperti apa, kemudian yang setengah bisa itu ya tengah-tengahnya antara sudah mahir sama yang belum bisa nanti juga difasilitasi seperti apa, kemudian yang belum bisa sama sekali nanti juga dikemas seperti apa. Harapannya nanti capaiannya sama, anak-anak itu bisa melaksanakan passing bawah permainan bola voli. Ya Kak ya, itu berdiferensiasi. Jadi kalau berdiferensiasi ini memang kakak-kakak itu agak ribet karena harus men-setting beberapa model pembelajaran di hari yang sama di kelas yang sama. Jadi misalkan satu kelas itu dibagi menjadi 3 kelompok. Misalkan yang pertama yang sudah mahir, kemudian yang setengah mahir, setengah tidak bisa, kemudian yang tidak bisa sama sekali. Nah, ini nanti kita sendirikan, nanti yang sudah mahir misalkan langsung dikasih permainan, yang belum nanti latihannya misalkan sudah bisa passing bawah tapi bisa berpasangan langsung seperti itu, maksudnya passing-passing langsung tanpa dioncalke dulu. Nah, itu bisa latihannya seperti itu. Kemudian yang belum bisa sama sekali mungkin nanti bisa passing berpasangan, jadi dilempar bolanya dulu baru dipassing seperti itu. Jadi kita memang men-setting 3 cara misalnya kayak gitu ya Kak, dalam satu kelas. Nah, itu berdiferensiasi ini memang agak ribet untuk kita, tapi mungkin ini akan membantu peserta didik kita untuk pembelajaran ya, walaupun pasti kalau kita di lapangan juga seperti itu ya Kak, tapi mungkin belum kita terapkan atau belum kita administrasikan saja di modul ajar, nanti bisa diterjemahkan. Nah, itu intinya berdiferensiasi itu seperti itu Kak. Jadi pembagian kegiatan belajarnya dengan capaian pembelajaran yang sama gitu ya Kak ya.
Paham ya, Kak? Siap. Ya, betul. Oke, kita lanjut, Kak. Kita kembali ke pertanyaan yang tadi, Kak. Sebentar. Ke pertanyaan yang ini. Nah, ini. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Nah, monggo silakan bisa dijawab salah satu. Kak Erni mungkin, Kak Erni nggak bisa ya. Kak Lukman mungkin, Kak Lukman monggo dijawab. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK pusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Ya, mohon maaf Kak, sebentar Kak, ada tamu sebentar. Oh, oke, siap. Oke, silakan yang lain Kak. Siapa ya ini ya? Kak Mutohar, monggo Kak Mutohar. Bisa dijawab. Kak Mutohar. Ada tidak ini Kak Mutohar? Kak Metal mungkin, monggo Kak Metal. Halo. Terdengar Kak Metal. Monggo Kak Metal dijawab bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, apa yang menandakannya? Aduh. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Yang menurut saya, kalau salah dikoreksi ya Mbak, pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik itu yang pembelajarannya itu bisa aktif, di mana siswa itu dapat memecahkan masalah, menjawab pertanyaan dari guru, terus dia itu bisa merespon apa yang dibicarakan guru, menjawab apa yang ditanyakan oleh guru tersebut, dan dapat peserta didik dapat diajak untuk berdiskusi tentang masalah yang ada dalam pembelajaran tersebut, dan peserta didik juga dapat bekerja sama sesama peserta didik untuk merumuskan suatu masalah atau proyek pembelajaran. Yang menandakan apa Kak? Yang menandakan kalau sudah berpusat pada peserta didik. Yang menandakan kalau sudah berpusat pada peserta didik adalah saat guru itu bisa memfasilitasi peserta didik itu sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing, dan peserta didik juga bisa berperan aktif terhadap pembelajaran saat berlangsung itu tadi. Terima kasih Kak Metal atas pendapatnya. Memang betul yang dikatakan Kak Metal bahwasanya ciri-ciri dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu peserta didiknya aktif, jadi terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian kolaborasi atau kerjasama. Anak-anak itu bisa bekerja sama satu sama lain antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, berkelompok, tidak pilih-pilih gitu ya. Biasanya kan di tempat kita itu kalau disuruh berkelompok masih pilih-pilih. Nah ini kita coba randomkan mereka untuk berkelompok sesuai dengan tingkat, bisa juga disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Misalkan seperti di PJOK itu misalkan yang sudah bisa dikelompokkan sendiri, yang hampir mahir dikelompokkan sendiri, yang mahir dikelompokkan sendiri. Jadi tidak serta-merta melulu dengan circle-nya. Kalau sekarang itu kan bahasanya circle gitu ya Kak ya, kalau di sekolah itu. Nah, kemudian ini ada penekanan dalam proses. Nah, dalam proses ini benar kalau katanya Kak Metal tadi ada respon dari peserta didiknya ketika dikasih pertanyaan, peserta didiknya bisa menjawab, kemudian berdiskusi. Nah, itu juga iya sama itu apa namanya ciri-cirinya kalau pembelajarannya berpusat pada peserta didik itu. Kemudian diferensiasi pembelajaran itu juga diterapkan. Jadi itu tadi pengelompokan itu sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Terus tandanya tadi tandanya
Speakernya Kak Andi. Siapa Kak Andi ya? Oke, kita lanjutkan Kak. Nah, untuk apa namanya? Untuk tandanya memang benar itu keterlibatan siswanya itu aktif atau antusias, kemudian ada diskusi, ada pertanyaan dari para peserta didiknya, kemudian peningkatan kemandirian. Itu siswa bisa mengambil inisiatif dalam semua kegiatan. Misalkan kalau di kelompok itu pasti kan misalkan nanti di kelompok kemudian ada yang mengerjakan, ada yang presentasi, ada yang lain-lain. Nah itu anak-anak bisa berinisiatif sendiri. Misalkan oh saya bagiannya yang nulis aja, nanti saya bagiannya yang presentasi seperti itu. Nah itu ada peningkatan kemandirian. Tanpa ada komando dari guru, peserta didik itu sudah bisa membagi dirinya menjadi peran apa dalam kelompoknya. Kemudian ada variasi kegiatan. Nah ini karena hubungannya dengan berdiferensiasi tadi, nah itu kan kegiatan di setiap kelompoknya itu berbeda-beda gitu ya Kak. Terus ada umpan balik positif. Nah umpan balik ini sama kayak tadi misalkan respon ya Kak, ada pertanyaan, peserta didiknya bisa menjawab gitu ya Kak ya. Oke, kita lanjut. Ini mari melakukan aktivitas role play berikut. Nah, ini kakak-kakak akan saya bagi menjadi beberapa kelompok karena nanti kakak-kakak harus berpasangan ya Kak ya. Nanti tugasnya kakak-kakak itu ini ya, yang pertama role play aktivitas pembelajaran itu tujuannya nanti peserta didik memahami gerak fundamental. Nah, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian asesmennya nanti kakak-kakak itu melakukan self dan peer assessment. Jadi kakak-kakak menilai diri sendiri dan menilai temannya. Efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya yaitu latihan gerak koordinasi. Nah, jadi di sini kakak-kakak nanti akan melakukan role play berpasangan. Nanti di sini kakak-kakak ada 5 gerak yang harus kakak-kakak laksanakan. Tapi nanti kakak-kakak hanya melakukan satu gerakan saja ya Kak ya. Satu gerakan itu dari kelima gerakan yang ada nanti kakak-kakak pilih salah satu untuk dilakukan. Nah, nanti kakak-kakak berpasangan. Misalkan saya dengan Kak Tri Rahayu. Nah, nanti saya pilih aktivitas 1. Kak Tri misalkan pilih aktivitas 2. Atau sama-sama melakukan aktivitas 1 juga boleh. Nanti dihitung. Kita lakukan selama 30 detik saja ya Kak ya. Nanti 30 detik untuk melakukan satu gerakan. Kemudian nanti setelah itu kita hitung lagi denyut nadi. Jadi sekarang kita coba hitung denyut nadi awal kita dulu ya Kak ya, 10 detik. Bentar Kak. Sudah siap Kak untuk menghitung denyut nadi? Belum. Nanti dicatat masing-masing. Silakan dicari denyut nadinya. Sudah siap? Sudah siap kakak-kakak? Ya. Sudah. Oke. Siap? Siap. Mulai. 10 detik saja ini Kak. Cukup? Oke, silakan ditulis Kak, ditulis secara mandiri. Denyut nadinya berapa? Oke Kak. Kemudian nanti kita laporkan bersama, nanti ada formnya untuk menulis denyut nadi awal. Kemudian nanti kakak-kakak setelah ini melakukan aktivitas. Nanti kita bandingkan denyut nadi awal dengan denyut nadi setelah latihan. Itu seperti apa? Nanti kita simpulkan bersama-sama. Oke Kak Dedi 13. Ya. Saya break out dulu ya Kak, nanti kakak-kakak melakukan, aktivitasnya saya tunjukkan dulu biar nggak bingung. Bentar. Ini aktivitasnya.
Sudah terlihat, Kak? Sudah. Lihat. Hilang meneh. Sudah terlihat? Badan ini. Terlihat? Itu gerakan yang pertama seperti itu. Gerakan kedua, buka tutup kaki. Gerakan yang ketiga, lari di tempat. Gerakan yang keempat, seperti itu, silangkan tangan, sentuhkan kaki. Gerakan kelima, loncat-loncat di tempat. Nah, silakan kakak tentukan mau melakukan aktivitas yang mana. Ya. Silakan Pilih salah satu ya. Ya, nanti pilih salah satu. Nanti kita lakukan berapa 2 kali 8 hitungan ya Kak itu ya. Lakukan gerakan menggunakan hitungan 2 kali 8. Paham ya Kak ya? Tenang loh itu. Paham ya Kak ya? Sudah memilih ya Kak? Sudah. Oke, saya break out, nanti kakak-kakak berpasangan, silakan ditentukan sendiri nanti mau siapa dulu yang melakukan. Tak break out dulu. Nanti langsung berpasangan terus diskusi dengan pasangannya siapa yang mau melakukan dulu. Nanti dihitung setelah melakukan langsung dihitung denyut nadinya lagi 10 detik. Paham ya Kak ya? Buka kamera po, Kak. Nggak usah ya. Nggak usah boleh, buka kamera boleh. Gitu ya Kak. Nanti jadi aku nanti kakak-kakak melakukan iso laptopku. Wassalam. Oh ya. Nanti kakak-kakak melakukan aktivitas seperti yang tadi, pilih salah satu, kemudian berpasangan. Salah satu. Nanti salah satu melakukan kamera ya. Ya, boleh. Nanti nanti kakak-kakak melakukan salah satu dulu, misalkan saya dengan Kak Yudi. Nah, saya melakukan dulu Kak Yudi, nanti yang mentimer menghitung, atau nanti dihitung sendiri boleh, nanti dihitung mentimer untuk detikan denyut nadi setelah melakukan aktivitas, gitu ya. Paham nggih? Terus nanti bergantian. Nanti setelah aktivitas, kakak-kakak hitung denyut nadi lagi selama 10 detik lagi. Paham nggih? Nggih. Oke, terus nanti gantian dengan pasangannya cara melakukannya. Oke, tak break out dulu sebentar. Banyak ini. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, 14. Tak bagi menjadi 7. 7. Mantep sapa muni Pak Dendi kuwi. Pak Panji wis siap ya? Dung dihitung wis basike Pak Panji. Ya engko pas dihitung Aku lemah. jajal mau. Gaya Pak pelatih. Itu ada yang 3. Pak Panji. Pak Dendi wis ditantang Pak Panji kuwi. Siap. Ini nanti ada yang sendiri, Kak Mutohar sendirian. Wah, siap itu. Saya aja, Kak. Yang bertiga. Saya sama siapa ya? Oh ya, oke. Aku karo sapa aku ki? Ojo Saya jangan sama Burani, Bu, Kak. Aku masuk ngendi? Oke. Masyarakat Indonesia. Ini di mana ini? Oke, siap ya. Ini tak Kalau Pak Lukman. break out. Halo sapa iki? Oke.
Monggo. Aku wae. Silakan Pak Handi. Monggo, Aku, silakan Bos. minta kelompoknya sama siapa itu. Iki piye iki? Kak Lukman ada panggilan ke room lain tidak? Kalau tidak ada berarti di sini nanti. Oh, enggak ada panggilan ya. Oh, nggak ada panggilan berarti di sini nanti sama siapa nggak tahu, satunya Kak Andi kayaknya. Ah, mau lagi lunga iki malah nih. Iya. Kak Andi siap. Aku ketemu kepala nih lho. Jadi garap. Yo, silakan Kak. Ini ada yang belum pergi dari room ini. Berakhir dalam 9 menit. Nah, wis rampung dilo meneh iki. Saya sama siapa ya Kak? Kok nggak ada sendirian ini? Kancane Ada Mbak kok, Anissa. Ya nanti di sini nggak ada. Ya, Berarti di sini berempat. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya wes, nggak apa-apa yuk. Ini kok Pak banyak Andi. banget tapi kok masih banyak ini. Pak Andi double Pak Andi. Pak Andi double apa? Oh iya. Oh, sugih. Tambah ilmu nih. Kak Erni, Kak Dendi itu loh sebenarnya. Udah belum? Kak Dendi itu di record 2, terpanggil nggak? Kak Dendi nge-lag. Ya, monggo silakan langsung, nggak apa-apa kakak-kakak yang sudah ada di sini. Ayo Mas Kak Andi. Andi sama Mas Kak Andi. Andi sama Oh, Mas Arif. Mas Arif Rahman Hakim. Yo, silakan monggo. Siapa dulu yang mau melakukan boleh. Mikrofonnya mati. Ini kok masih do di sini semua toh? Oh enggak. Yuk silakan Kak, langsung aja. Yang melakukan aktivitas duluan siapa? saya dulu aja Kak. Oke, silakan. 2 kali 8 hitungan. Silakan kakak-kakak bareng juga nggak apa-apa. Nanti 2 kali 8 hitungan, terus dihitung denyut nadinya 10 detik berbareng-bareng nanti. Silakan melakukan aktivitasnya. Sudah. Ya, dihitung denyut nadinya Kak sekalian. 10 detik setelah melakukan. Nanti saya kasih link ya Kak ya. Sebentar, nanti bisa dituliskan di sini. Oke, ini bisa dituliskan di sini. Denyut nadi awalnya berapa, kemudian denyut nadi setelah latihan itu berapa. Bisa dituliskan di Google itu ya Kak ya. Tak kasih di Kok minta grup akses? WA. Yang mana Kak yang minta akses? Yang ini tadi? Ya. Oke, tak editnya sebentar. Nggak bisa masuk. Akses masuknya.
Oke, siap. Edit sebentar, Kak. Gangguan pulsa nih. Tuh. Bentar, Kak. Oke, sudah bisa belum, Kak? Sudah. Masuk. Oke, silakan. Bisa langsung ditulis di situ. Minta akses pengeditan ya? Masih? Masih. Oke, siap. Bentar. Sing nulis Pak Sandi wae. Rasa nulis Ya, aku. tuh. Sandi, silakan Kak Sandi. Diketik di kolom chat biar Kak Sandi yang nulis. Nah, Ayo Kak Yudi, ditulis ke ngonamu mau. Ayo apa kuwi? Ayo Pak Yudi ayo. Ada Jane kok nak hasil ngomong ya. sing mau Dek. Mata. Dan bahaya tah? Enggak bahaya tah? nggak bisa diketik iki piye, Kak? Nah, sekarang udah bisa belum, Kak? Anda hanya dapat Bisa. Belum bisa. Belum. Hah? Masa belum bisa, Kak? Coba diulang. Anda hanya dapat melihat dokumen ini. Oh, Minta pemilik untuk mengedit akses. copy link. Wah, ini belum bisa diedit. Itu coba Kak yang form baru Mana? di bawah. Di chat, kolom chat, Kak. Cek yang apa ini? Iso. Sudah bisa? Nah, ini sudah mulai nih Kak Lukman udah mengetik. Walah, pantesan. Aku tuh nunggu Kak dikembalikan di grup besar, ternyata aku suruh kembali sendiri. Iya. Iya, nanti kalau waktunya habis kembali ke sendiri Kak Metal. Malah ngakak. Kamu di situ aja Kak Metal. Ya itu. Ini breakout-nya itu masih 9 menit lagi. Tak kembalikan aja biar cepat. Ini namanya apa? Oh, hilang. Ini jenenge udah hilang apa iki? Itu Namanya udah hilang. Kok namanya udah hilang? Wah, sopo sing ngilang iki yo? Siapa yang mau hilang? Aku. Pak Panji Salah klik. Aku rambut Aku Kak. ngetik nang ini. pertama Diketik Pak Pak Panji. Sandi mesti ngomong iki. Juga Ini ada undang Kak. gue diklik ya ngapa diklik. Wis jenengku salah. Pak Panji mau pertama pitulas lu ya, Pak? Pak Sandi sih gawe salah ngomong iki. Ora ya. Sebelumnya Mas Sandi, Sebelum piro, Pak? Yes. sebelumnya 16 sesudah 19. Oke. Pak bener iki jenengku salah ya. Lo izin Ya, Pak. layar dulu. Siap. Lihat nanti iki jane Pak. Bawa apa iki? Nah, sudah aman ya Kak namanya Kak? Lelayat iki. Nah, Areng lelayat, areng. aku barang bandur wae. Bar duhur mengko. Bandur. Ayo bar zuhur. Yo. Salat-salat sih. Tul.
Iya rantong belum iki. Nah, ini belum ada. Tri Rahayu belum ada. Berapa jumlahnya ini? Kak Erni juga belum. Kak Arif Rahman Hakim belum ada. Kak Tri Rahayu, Kak Rani, Kak Metal, berapa ini belum dituliskan di sini? Kayak ditulis Bos Yudi. Wih lah, hasilnya ngitung gue tulisanmu. Ayo, berapa rasa Lu cari tulis? ngetek ya udah akon. Aku Kak gua Rani HP berapa? sayang. Jumlahnya. Denyut nadi awalnya Kak Rani berapa? 10, Denyut nadi Terus. setelah latihan 15, 30. Berapa? 15. Gak mau. 15. Oke. Melok. Kak Metal Mas, 15. 15 awal. Terus setelah aktivitas berapa Kak Metal? Turu apa ya? Kak Metal ini. Biar. Kak Tri Rahayu Paling marah mana denyut nadine nih. Kak Tri Rahayu denyut nadi awalnya berapa? Lagi gawe bakpia. Oke, kita bahas yang ada dulu ya Kak ya. Terpental di aduh sini. Bentar. Terpental saya. Oke, Deloken Kak. iki lho. Oke. Adik tutuk karo iki. Oke. Wis meneng wae. Gimana, Ini Mbak? kita lihat ya. Ini Kak Tri Rahayu berapa denyut nadi awalnya? 10. Denyut nadi awalnya 10, kemudian setelah latihan 14. 14, luar biasa. Latihan nomor Terus? 1. Ya. Latihannya latihan ke-1. Oke, Iya. sudah benar. Di lu tangane, Lik. Oke. Kita simpulkan kakak-kakak setelah melakukan sebelum melakukan latihan itu kan kakak-kakak ada yang 11, 15, 10 seperti ini ya Kak. Terus setelah latihan itu denyut nadinya meningkat jadi 15, 22, 15. Nah, ini alasannya kenapa Kak? Dari denyut nadi awal sebelum latihan itu 11 misalkan setelah latihan 15. Monggo salah satu bisa menyampaikan kenapa bisa terjadi peningkatan? Naiknya suhu tubuh. Oke, nanya suhu tubuh. Lainnya Kak Rani? Apa ya? Apa Kak Rani? Apa ya? Karena melakukan aktivitas yang berat. Oke, karena melakukan aktivitas yang berat. Betul Kak Andi. Terus lainnya? Itu Lukman tadi. Oh Kak Lukman. Oke, Kak Lukman. Nah, ini opening semua jadi bingung. Yang jelas itu karena kalau melakukan aktivitas itu aliran darah akan semakin cepat dan itu menimbulkan kerja jantung itu juga akan semakin meningkat. Ya, betul. Oke, betul. Terbaik Kak Andi. Kakak suhu. Kak Andi luar biasa ya Kak ya. Itulah Kak Andi itulah. Kamu pompa darah. Sokom suhu. Wih, nggak masih satu cuma dalam ngomong. Moco aku. Sekarang Sepotong dulu, kayak ganteng kayak. ganteng ya Pak potong. Iya. Karena saat olahraga detak jantung berusaha memompa darah lebih banyak agar tubuh Rasa tidak moco toh. kekurangan Mau darah. coba tak kue ini jangan lagi. Mas Santo man zooming ngopo iki. Kak Santo ya, Kak Santo membaca ya Kak Santo ya. Iya, kenapa kok tadi denyut apa namanya denyut nadinya itu dari sebelum latihan terus kemudian setelah latihan itu meningkat karena nggih betul yang disampaikan Kak Andi, Kak Lukman dan Kak Santo tadi bahwasanya aliran darahnya itu memang semakin cepat kalau setelah kita latihan, kemudian kerja jantungnya juga jadi meningkat
jantung memompa darahnya juga semakin meningkat. Nah, itu alasan kenapa denyut nadinya itu meningkat. Nah, ini kegiatan ini itu kalau dilaksanakan di sekolah atau dilaksanakan kepada peserta didik ini akan baik karena nanti bisa jadi tantangan untuk siswa-siswi kita ya Kak ya. Jadi bisa jadi ini nanti kita dikelompokkan, kemudian ada 5 aktivitas yang harus dilakukan anak-anak ini. Nah, terus nanti dari kelompok itu nanti kita dari kelompok-kelompok itu nanti kita lombakan siapa yang terbanyak nilainya atau terbanyak peningkatannya. Nah, itu nanti dijumlahkan terus nanti dilombakan. Yang juara 1 misalkan kita kasih reward dapat es teh gitu ya Kak. Juara 2 dapat apa lagi, juara 3 dapat apa, itu akan lebih ya boros. Oke, boros Kak ya. Atau boleh jadi hanya sekedar tulisan aja, dapat piala juara 1 gitu. Nah, itu apresiasi dari kita yang kelompoknya yang menang gitu ya Kak. Nah, ini akan menjadi ini kan aktivitas kebugaran jasmani ya Kak. Nah, ini kalau dikemas seperti itu, nanti anak-anak itu akan lebih antusias dalam menjalankan aktivitas kebugaran jasmani daripada kita harus latihan yang secara individu, terus nanti kita hitung bersama-sama, misalkan disuruh push up yang langsung global itu loh Kak. Nah, itu kan anak-anak bosen gitu ya Kak. Nah, itu kita kemas menjadi seperti ini. Nah, itu kan nanti ada temennya yang ngitung waktunya, terus ada yang yang melakukan, kemudian nanti kita lombakan dengan kelompok yang lain. Nah, itu akan lebih menarik gitu ya Kak ya. Ini aktivitas role play ini juga baru Kak, maksudnya baru itu di kemarin itu saya habis melaksanakan workshop dari PKM dosen UNY Kak, itu juga kita bekerja sama dengan dosen-dosen UNY itu kemarin melakukan PKM dari MGMP PJOK SMK itu. Nah, itu kita dari UNY itu kita dapat ini Kak, role play ini juga. Jadi katanya dosen-dosen UNY itu memang role play ini untuk pembelajaran PJOK itu baru digalangkan karena memang seperti itu kebugaran jasmani yang biasanya kita cuma disuruh tidak mewaktui gitu ya. Nah, itu kita rubah jadi anak-anak itu punya peran yang waktuin anaknya sendiri, kemudian yang melaksanakan anaknya sendiri, dan dilombakan dengan kelompok-kelompok lain, itu akan lebih menarik. Ini Kak, ini bisa dicoba untuk aktivitas peserta didik kita Kak. Jangan kita lanjutkan di PowerPoint-nya ya Kak ya. Lanjutkan di PowerPoint. Kakak-kakak sudah bisa semua, sudah paham. Terus ini video role play-nya tadi. Nah, ini denyut nadinya udah dihitung. Terus mari melakukan umpan balik. Nah, ini tadi juga sudah ya Kak, sudah kita laksanakan. Nah, ini bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang kita lakukan itu sudah benar. Silakan kakak-kakak boleh. Oh, ini bentar Kak. Pak, cek dulu ini Figma-nya itu isinya apa. Oke, kita jawab dulu Kak dari pertanyaan yang atas tadi. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang kita lakukan itu sudah benar? Monggo salah satu bisa menyampaikan. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang kita lakukan itu sudah benar? Monggo salah satu, Kak Yudi mungkin, silakan. Monggo Kak Yudi. Belum di-open mic itu Kak Yudi. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Ya, dengan melihat gerakan yang dilakukan oleh peserta didik.
itu melihat gerakannya Ya. dilakukan dengan sungguh-sungguh atau dengan bercanda. Nah, itu gerakan tangannya, gerakan tubuhnya itu kan bisa terlihat dari yang dilakukan oleh peserta didik itu. Oke, ya betul. Jadi benar kalau apa namanya cara mengetahui itu latihannya peserta didik kita itu sudah benar atau belum. Nah ini karena tadi kita berpasangan. Nah itu tujuan dari teman kita yang satunya itu memang benar ya Kak. Salah satunya untuk mengkoreksi apakah gerakan yang dilakukan teman kita itu sudah benar atau belum. Nah ini cara untuk mengetahui bahwasannya latihan itu yang dilakukan tadi sudah benar atau belum itu dengan seperti yang disampaikan Kak Yudi, dengan melihat gerakan yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Apakah gerakannya itu sudah sesuai dengan contohnya tadi atau belum, kemudian orangnya itu melakukan sungguh-sungguh atau tidaknya itu akan terlihat ataukah hanya bercanda seperti itu. Nah ini sebagai temannya itu kan kalau guru saja yang menyampaikan, kemudian yang koreksi anak-anak, misalkan anak-anaknya ada 36 siswa, kemudian kita, apa namanya, sebentar Kak, ada traktor lewat ini Kak. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan ini terpusat hanya guru saja yang memberikan instruksi dan mengkoreksi anak-anak, maka ini akan sangat sulit sekali, apalagi kalau misalkan satu kelas itu siswanya ada 36. Nah, ini kita mau melihat anak-anak itu sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya atau tidak, kemudian mereka itu lebih bercanda atau tidak, itu akan sulit. Makanya kita bagi seperti tadi, misalkan anak-anak itu berpasangan. Nah, tujuannya adalah agar bisa mengkoreksi latihan dari temannya itu sudah benar atau belum, sudah sesuai contoh atau belum. Kalau belum, maka kan kita bisa menginstruksikan. Nanti kalau yang sebagai penghitung timernya, misalkan kalau ada temannya yang tidak serius saat melakukan latihan itu bisa diingatkan gerakan yang benar itu seperti apa, bisa dikoreksi bersama. Seperti itu ya Kak ya. Nah, ini juga kita bisa lihat juga cara memastikannya bahwa latihan kita itu benar atau tidak nanti dilihat dari postur tubuhnya itu. Jadi ketika kita melakukan itu apakah kalau misalkan kita jumping itu ya Kak, nah itu apakah tangannya itu sudah segitu atau belum, sesuai contoh atau belum, terus gerakannya benar atau tidak, misalkan disuruhnya jongkok malah dia berdiri, itu sudah benar atau belum, nanti ada koreksi. Kemudian konsistensi, nah ini tadi konsisten atau tidak gerakannya itu, kemudian frekuensinya itu seperti apa, kemudian tanda-tanda fisiologisnya, misalkan kalau tadi kita latihannya insya Allah sudah benar semua ya Kak ya, karena ada kenaikan detak jantung atau denyut nadi dari kakak-kakak semua. Kemudian karena tadi cuma satu gerakan, mungkin belum terlihat berkeringat, tapi kalau misalkan itu nanti misalkan 5 latihan itu dilaksanakan sekaligus, nah mungkin nanti anak-anak itu akan berkeringat, itu juga menjadi tanda-tanda kalau latihan kita itu sudah benar. Kemudian tidak ada rasa sakit ketika melakukan. Nah, kalau sakit berarti gerakannya mungkin keliru. Kemudian tidak cedera. Kemudian ada peningkatan kemampuan. Nah, ini dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Tuh. Kemudian slide selanjutnya itu ada pertanyaan lagi, Kak. Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Nah, ini. Kemudian yang ketiga, efek tersebut mengindikasikan apa? Monggo kakak-kakak salah satu bisa menyampaikan efek dari latihan yang dirasakan itu apa saja, kemudian indikasinya apa? Silakan. Oh iya, ya betul. Indikasinya berkeringat, betul. Kemudian yang dirasakan apa Kak? Efek dari latihannya?
Denyut apa jantungnya rontok cepet loh duduk-duduknya ya. Suhu tubuh naik. Suhu tubuh meningkat. Ya. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan, ya betul. Jadi ini ya Kak ya, yang dirasakan ketika setelah kita latihan, itu efek sampingnya yang pertama berkeringat, kemudian denyut nadinya meningkat, suhu tubuhnya juga meningkat, kemudian ketika habis melaksanakan itu biasanya ngos-ngosan ya Kak ya. Tadi kita cuma melaksanakan 2 kali 8 hitungan, kalau kita misalkan dihitungnya 1 menit itu pasti akan terasa sekali efeknya. Kemudian kalau ganti hari pun kalau misalkan kita itu tidak sering latihan kebugaran, itu juga akan ada efek sampingnya ya Kak ya, rempu-rempu gitu ya Kak ya. Nah, Kalau kita pegel-pegel gitu ya Kak ya. Nah ini salah satu efek dari latihan yang kita laksanakan hari ini. Kemudian ini menurut kakak-kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi sebelum dan setelah latihan? Jadi apa yang mempengaruhi denyut nadinya itu bisa meningkat, Kak? Aliran darah tadi lebih cepat. Ya, Aktivitas yang dilakukan. Aktivitas yang dilakukan. Tubuh membutuhkan suplai darah yang banyak dan oksigennya. Ya, betul. Oke, terima kasih Kak. Jadi memang benar bahwasanya denyut nadi kita itu meningkat, itu memang dipengaruhi dari aktivitas yang kita lakukan, sehingga nanti aliran darahnya itu juga lebih cepat gitu ya Kak. Terus kemudian suhu tubuhnya juga meningkat dan lain-lain. Nah itu memang tergantung aktivitasnya. Kalau aktivitas ringan, misalkan kayak tadi yang aktivitas 3 itu ya, yang lari di tempat. Nah itu mungkin aktivitas 1 aja, aktivitas 1 tadi kan masih gerakan di tempat ya Kak, belum lari. Nah itu mungkin kalau kita melakukan yang pertama denyut nadi di awal kita hitung dulu, kemudian kita melakukan aktivitas 1 yang masih di tempat seperti itu tadi. Nah itu sudah ada peningkatan. Nanti kalau kita tingkatkan lagi aktivitasnya di aktivitas 3 yang lari di tempat, itu juga pasti denyut nadinya akan lebih meningkat lagi dibandingkan aktivitas yang kedua, gitu ya Kak. Jadi aktivitas fisik yang kita lakukan itu mempengaruhi meningkatnya denyut nadi kita, gitu ya Kak ya? Ya. Oke, sekarang kita bermain Figma lagi kakak-kakak. Ini nanti pertanyaannya ada 3 sepertinya Kak. Silakan dibuka Figma-nya ini Kak. Oke, silakan dibuka Figma-nya. Sudah bisa atau belum? Figma. Oke, sudah terlihat Kak? Ada 3 pertanyaan di Figma itu. Kak Andi sudah langsung. Aku tak ungu ya. Oke, ini pertanyaan yang pertama, ini menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Aktivitas yang kita lakukan tadi apakah sudah bisa menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kemudian tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Perannya tadi guru sebagai apa, siswanya sebagai apa? Dolanan sih sebentar. Gaya. Ya. Gaya tadi. Ya. Ya 4 deh. Mana yang keempat? Udah belum ini ya. Ya Bu. Coba Kak Tri. Kemudian yang pertanyaan ketiganya. Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajarannya?
Nah, pembelajaran yang kita lakukan tadi, role play tadi, apakah ada masukan untuk pembelajarannya? Kemudian yang pertanyaan pertama itu, apakah sudah menggambarkan SCL? Yang pertanyaan kedua, perannya dari guru itu apa, peserta didiknya apa? Monggo dituliskan dulu kakak-kakak. Siap. Kak Enggula Inggon. Siap, Kak. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitasnya dilakukan cukup? Kok iki Andi buka kebak. Ya, iki piye Pak Andi nutup iki Pak Andi iki. Obat ini iki. Nanti ada Mas Andi. Don kok munyer-munyer mlebu. Mas Andi nutupi atau harap diam nih. Iya, iya. Tidak nulis. Ya ini Kak Yudi, sampun. Nomor 1. Tuliskan. Kok gede banget aku kok iki. Iki hilang aku. Mana, Bu? Iki ana aku. Oh iya. Mana? Hilang punya Kak Tri. Oh iya itu Kak Tri. Iya, aku lihat anu kepiye kita buka malah. Nah. Tidak bisa Kak Tri? Belum bisa buka iki. Nah, gue. Kita bisa buka itu, buka ke Mbak. Ini tadi pakai apa, Kak? Saya ada lihat ya citra. Oke, siap. Iki apa iki? Ketutup maneh. Nah. Hilang deh itu. Ketik lagi ulang, Bu. Ini not ini. Kalian deh baik sih. Oke, siap. Aku deh ini sih. Oh, kudu digedhekke bener. Ini Kak Rani nggak ketik ini Kak Rani? Pakai HP ya Kak Rani? Oke. Rek gua apik tenan lagi. Ora iso, Mbak, aku nggak apa. Ya, nyimak dulu Kak Rani. Laptop ayo ora iso aku. Mbak salam laptop. Oh iya. Mati laptopnya. Oh, malah kok ete. Oh iya. Marane. Salam Bu, gimana Bu? Mana solusinya kok? Beli baru ya Bu. Enggak, ganti ya, perangkat. beli baru.
Aduh. Ganti perangkat sama itu, Bu. Bikin proposal, Bu. Semoga Iki aku bos pakai kos sudah Di jadi. ACC gitu. ACC. Sudah mengalami. Ini perannya peserta didik belum ada yang nulis ini. Sudah. Harus Agak peran. liane wis rampung. Oke, siap Kak. Lanjut. Sudah. Kak Andi sudah. Kak Andi yang peserta belum, Kak Andi? Oh iya belum. Baru peran guru itu, Kak Andi. Ya. Proses. Kak Kusuma, Ya, iya, Kak. saya izin sebentar untuk rakor ya. Oke, siap, Kak. Saya Sambi, terima kasih. Kak Anissa ya ini tadi ya? Iya, betul. Ya, Kak. Kak Rani, monggo bisa sambil disampaikan, Kak Rani. Menurut Kakak itu, apakah pembelajaran tadi sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah. Kenapa alasannya kok sudah, Kak? Karena tadi ada dua berkelompok, jadi yang satu mengamati, yang satu mempraktekkan dan sebaliknya. Oke. Terus jadi bisa melakukan berdiskusi antara teman yang satu dan teman yang lain. Ya. Terus perannya guru, apakah peran guru? Ya ampun. Memfasilitasi. Ya, sebagai fasilitator ya, Kak ya. Ya. Kalau yang siswanya? Ngono aku mah nutup-nutupi. Apa ya? Apa Kak Rani? Siswanya, peran siswanya apa? Mbak, mah lali aku. Selanjutnya mana ini? Siswanya belum ada ini. Sudah ya saya Kakak. Tulisan kurang. Oh iya, Kak Andi sudah komplit. Aku sing urung, Kak Andi suhu kok, jangan ditanya gitu. Ya. Suhu tubuh apa suhu badan? Derek. Urung rampung. Derek. Apa Kak Rani tadi peran siswanya, Kak Rani? Peran siswanya apa? Apa Kak Rani? Apa ya? Apa Kak Rani? Jadi mengamati, bisa dikidikkan. Mengamati dan menilai. Mengamati dan menilai, oke. Terus kalau itunya apa namanya? Ini yang ketiga, masukan untuk perbaikan pembelajaran yang kita lakukan tadi dari role play tadi ada masukan pembelajarannya tidak, Kak? Menurut saya kurang lama. Ya, oh ya benar. Jadi kalau kurang lama itu karena tadi kan kita cuma melakukan satu aktivitas ya Kak. Nah, kalau besok untuk peserta didik
itu bisa dilakukan kelima-limanya, dilakukan semua oleh peserta didiknya. Jadi tidak usah dikasih pilihan. Mungkin pilihannya hanya dibuat misalkan undian gitu Kak. Jadi mau nomor berapa dulu yang dilakukan, misalkan nomor 1 dulu atau nomor 3 dulu gitu diundi gitu Kak. Itu akan lebih menarik gitu ya Kak ya. Ya. Iki kepiye aku Walaupun ki? Mah lucu. Gimana Putri? Ora iso gawe mah gawe dolanan dhewe. Kayak itu lah Dewi. Aduh. Aku karena Ini tadi ada yang angkat tangan Mbak ya Kak. Kalau Kak Panji, monggo Kak Panji mungkin bisa berpendapat. Ya. Kak Panji. Oke, ini untuk pertanyaan pertama tadi. Menurut Kak Panji itu apa yang aktivitas yang dilakukan, apakah aktivitas yang dilakukan tadi sudah cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Sudah, karena peserta didik sudah mandiri itu Bu. Jadi jadi penilai sama pelakunya. Oke. Kalau perannya apa? Perannya tadi apa Kak? Yang untuk apa sih nih? Gurunya itu perannya tadi apa? Kemudian peserta didiknya perannya apa Kak? Gurunya sebagai fasilitator. Oke, Peserta terus didiknya sebagai pengamat. Pengamat. Oke. Kemudian yang pertanyaan ketiga Kak. Tadi apa ya sebentar. Aku terima ditakoni, Mbak. Apakah ada masukan perbaikan pembelajaran Kak Panji dari yang kita lakukan role play tadi? Masukannya? Oke, masukan dari kegiatan role play tadi Kak. Nggak ada masukan nih. Oh, alhamdulillah sudah bagus berarti ya Kak ya. Sudah bisa dilaksanakan untuk pembelajaran ya Kak ya. Insya Allah. Oke. Kak Tri boleh kalau mau menyampaikan pendapatnya dari yang pertanyaan pertama? Apakah sudah menggambarkan berpusat pada peserta didik Kak Tri? Sudah. Sudah, tandanya apa? Guru sebagai fasilitator. Oke, guru sebagai fasilitator. Terus peserta didiknya? Peserta didiknya aktif tadi ya? Lebak. Ya, aktif. Oh, aktif. Ya, mengaktifkan peserta didiknya gitu ya Kak ya. Terus kalau yang perbaikannya Kak, apakah ada perbaikan dari pembelajaran yang kita lakukan tadi? Saran perbaikannya? Ada tidak Kak Tri? Nggak bisa jawab aku. Oh, nggak bisa jawab. Oke. Kak Adi masih diedit terus ini Kak Adi. Aku raiso jawab. Nulis. Ya. Saya bacakan sekilas ya kakak-kakak. Untuk pertama itu menurut Bapak Ibu apakah aktivitas yang dilakukan sudah cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Nah ini dari kakak-kakak jawabannya sudah, karena berproses pembelajaran peserta didik berperan aktif. Kemudian aktivitas yang dilakukan melibatkan siswa berperan aktif dan saling berpartisipasi. Siswa bertanggung jawab atas penilaian temannya. Oke, betul. Jadi anak-anak itu mempunyai peran dan tanggung jawab. Jadi tidak hanya serta-merta berpasangan saja. Dia harus bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh temannya, kemudian gerakan yang dilakukan itu sudah benar atau belum, itu menjadi tanggung jawab dari siswa yang mengamati ataupun yang melakukan. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan sosial, betul. Jadi ketika kita itu biasanya ada anak-anak yang introvert ya, nah di sini nanti kita bisa coba berkelompok seperti ini, maka dia kan mau tidak mau harus berkomunikasi atau berkolaborasi dengan temannya, sehingga nanti bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka. Jadi tidak hanya
guru saja yang mengambil alih atau melakukan komando, tapi peserta didik itu diberi peran agar meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka. Kemudian semua siswa itu berperan aktif dalam kegiatan. Peserta didik berperan aktif hampir sama semua ya Kak, disesuaikan. Nah ini sudah disesuaikan dengan minat dan kemampuan peserta didik ya. Jadi tadi ada 5 gerakan. Nah, itu mana yang diminati kakak-kakak untuk dilakukan, itu yang dilakukan. Pada dasarnya kan capaian pembelajarannya tadi itu adalah peningkatan denyut nadi. Jadi ketika kakak-kakak melakukan aktivitas tadi, dari denyut nadi awal ke denyut nadi setelah latihan itu ada peningkatan. Nah, ini walaupun kakak-kakak melakukan mau aktivitas 1, aktivitas 2, 3, sampai 5, itu kakak-kakak tetap mendapatkan capaian pembelajaran yang sama, yaitu adanya peningkatan denyut nadinya gitu ya Kak ya. Kemudian untuk peran peran guru itu sebagai fasilitator saat proses pembelajaran. Oke. Terus hampir sama ya, itu fasilitator di mana guru mengendalikan jalannya konten, proses, produk. Oke. Jadi berdiferensiasi ini kita memang menekankan adanya konten, proses, dan produknya. Ini Kak Kusnun mungkin bisa dijelaskan, monggo Kak Lukman, bagaimana pengemasan dari konten, proses, dan produk seperti ini Kak Lukman, monggo. Ini sangat menarik, Man. Langsung saja bisa masuk ini. Ya, monggo bisa Kak Lukman. Berkaitan dengan jalannya konten itu kan guru membuat namanya modul dulu Kak sebelum kita melaksanakan pembelajaran itu. Jadi yang mau kita ajarkan itu disesuaikan dengan materi dan dibuat menarik agar siswa itu tidak gampang bosan. Terus berkaitan dengan proses, berarti pada waktu pelaksanaan berkaitan dengan modul yang sudah kita buat, kita aplikasikan dalam pembelajaran. Terus berkaitan dengan produknya itu hasil yang sudah dilakukan anak-anak berkaitan dengan awal tadi, misal pengukuran denyut jantung, nadi itu kan siswa diajarkan cara mencari denyut baru proses untuk pelaksanaan aktivitas yang akan dinilai. Terus yang berkaitan dengan lingkungan belajar, kita juga harus menyiapkan lingkungan belajarnya dulu. Yang akan kita gunakan itu nyaman, aman, dan sekiranya bisa membuat anak-anak itu bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajarannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Lukman. Betul ya kakak-kakak, jadi tepuk tangan. Ya, jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini memang benar kalau kakak-kakak sudah buka modulnya, tadi yang di modul 1.3, itu memang berdiferensiasi ini kita bagi menjadi 3, Kak. Jadi ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, di sini untuk konten itu adalah perencanaan kita, ya. Apa Kak Lukman? Persiapan atau perencanaan yang akan kita laksanakan. Betul. Nah, ya. Jadi perencanaan atau persiapan yang akan kita laksanakan itu seperti apa? Nanti intinya pembelajaran kita itu mau seperti apa kita tuangkan di sini melalui modul ajar. Kemudian nanti proses. Nah, proses ini pelaksanaan. Nah, pelaksanaan di sini tadi yang sudah kita rencanakan seperti yang tadi misalkan kegiatannya mau apa, seperti apa itu di dalam proses ini nanti kita laksanakan. Ini misalkan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 melakukan aktivitas apa, kelompok B melakukan aktivitas apa. Nah, itu nanti kita laksanakan seperti itu. Kemudian produknya. Dari produk ini adalah bentuk keluarannya atau hasil dari proses tadi. Misalkan dari kelompok A misalkan membuat senam irama yang menggabungkan langkah dan gerak lengan misalkan kayak gitu. Kemudian yang kelompok B misalkan yang dari ada gerak ayunan dan gerak langkah misalkan kayak gitu. Nanti produknya ini bisa berupa seperti itu. Atau kalau yang lainnya misalkan dari yang lainnya nanti bisa juga tidak senam irama itu ya. Jadi produk ini kalau kita pengemasannya dalam bentuk PBL, metode pembelajaran kita, nah itu pasti ada produknya. Nah, produk di sini nanti tergantung kita mau seperti apa, gitu ya Kak ya. Nah, ini
boleh diperdalam lagi nanti Kak di dalam modul ini biar kita tahu konten itu konsepnya seperti apa, proses seperti apa, produk seperti apa. Kemudian dalam setiap pembelajaran, nah ini kita harus selalu memperhatikan lingkungan belajar yang digunakan. Apakah di proses ini siswa-siswa kita itu akan merasa aman, nyaman ketika pembelajaran. Nah ini misalkan kita punya pohon kelapa di depan sekolah gitu ya Kak ya. Nah ternyata kok kelapanya kering-kering, otomatis kan kita harus memastikan dulu siapa pohon aman tidak ketika kita melaksanakan pembelajaran di bawahnya. Kalau ternyata ada yang kering, maka mungkin di hari sebelum kita pembelajaran itu sudah dipastikan dulu, kita undang ke tukang unduh kambil itu ya Kak ya. Nah itu biar dulu, biar besok paginya itu aman, misalkan kayak gitu. Nah karena kita di desa kan rata-rata mungkin ada yang di pinggir ada yang punya pohon-pohon kelapa atau apa gitu ya Kak. Jadi semuanya itu harus dipastikan aman dan nyaman. Tidak hanya ada pohon aja Kak. Pokoknya apapun yang penting lingkungan belajarnya itu bisa aman dan nyaman. Gitu ya Kak ya. Ya ini terus kita lanjutkan untuk peran guru ini masih sama sebagai instruktur. Bisa menggunakan pertanyaan pemantik dan dalam praktiknya siswa yang bekerja sesuai dengan apa yang dipelajari. Monggo Kak Andi ini bisa disampaikan seperti apa gambarannya Kak Andi? Kak Andi ada tidak ini Kak Andi? Oh, Kak Andi di samping nggih. Ya udah nggak apa-apa, kita lanjut saja. Sudah ya kakak-kakak, nanti yang mau menuliskan ini lebih lanjut, boleh kita tuliskan sambil jalan, sambil kita lanjutkan ke PowerPoint selanjutnya ya Kak ya. Ya. Oke, sudah paham ya Kak tentang berdiferensiasi ini tadi, punya gambaran sedikit ya? Oke, tentang tadi ada diferensiasi konten, proses, dan produk gitu ya Kak. Nanti diperdalam lagi di modul. Itu ya Kak ya. Akhirnya keluar juga ini diferensiasinya itu seperti apa. Nah ini peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah ini tadi yang saya tanyakan, peran guru itu apa, peran siswa seperti apa. Peran guru di sini itu bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian dapat mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Ini bisa menggunakan refleksi, kemudian nanti setelah kita adanya refleksi, kita tentukan, kita kaji kompetensi mata pelajaran yang kita laksanakan. Kemudian merancang strategi lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini, jadi ketika kita belajar di sekolah itu harapannya tidak hanya berhenti di sekolah saja. Pembelajaran itu selesai. Harapannya itu tidak hanya seperti itu. Nanti harapannya ketika kita mempelajari sesuatu hal di sekolah, itu mereka bisa bawa dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau kita di PJUK ya Kak, itu kan misalkan passing bawah gitu ya. Nah itu kita mungkin kalau passing bawahnya tidak bisa dibawa di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kan di dalam pembelajaran bola voli itu kan biasanya ada kolaborasi, ada kerjasama. Nah ini bisa dibawa ke masyarakat, misalkan ikut di Karang Taruna, siswa-siswa kita atau seperti apa. Nah itu kan juga bisa menerapkan kolaborasi. Jadi apapun kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah itu harapannya bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. Itu ya Kak ya. Kemudian nanti guru juga dapat mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Kemudian untuk peran peserta didik sendiri itu nanti aktif dalam proses pembelajaran, bisa memberikan gagasan, saran, dan kritik dari pembelajaran yang dilakukan. Kemudian berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Nah di sini yang beda dari pembelajaran zaman kita dahulu. Jadi siswa itu di sini bisa ikut merumuskan atau mengembangkan serta memproses materi pembelajaran. Jadi ketika peserta didik itu punya ide, itu bisa disampaikan ke kita sebagai itu seperti apa pembelajaran yang mereka inginkan.
kalau ternyata yang dirumuskan atau yang pengen dikembangkan peserta didik itu bisa dipakai dalam pembelajaran, itu bisa kita gunakan, gitu ya Kak ya. Kemudian mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Nah, ini bisa dalam bentuk refleksi. Kemudian membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu. Nah, ini. Tuh. Terus ini penekanan dalam student center learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya. Nah, ini tadi yang dikatakan Kak Lukman benar, jadi peserta didik itu punya tanggung jawab. Kemudian dengan panduan, tetap tapi di bawah panduan Bapak Ibu guru gitu ya Kak ya, dalam pengawasan kakak-kakak semua sebagai guru. Kemudian pengukurannya juga sama, pokoknya sesuai, walaupun punya tanggung jawab, punya peran individu masing-masing, tetapi harus sesuai panduan dari kakak-kakak atau Bapak Ibu guru semua. Kemudian dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik, karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Ya, jadi sumber belajar kita itu banyak ya Kak, tidak hanya dari kita sendiri. Kita sekarang sudah canggih, ada IT dan lain-lain, sumber belajar kita tidak terbatas lagi. Buku cetak pun tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk belajar, tapi ada juga internet atau YouTube dan sebagainya. Kemudian jenis-jenis pembelajaran student center learning apa yang pernah Bapak Ibu praktikkan dalam pembelajaran. Nah, ini jenis-jenis pembelajaran student center learning, ini ada beberapa macam, ini ada 9. Itu ada tadi small group discussion atau diskusi dalam kelompok kecil, kemudian ada role play atau simulasi yang seperti yang kita lakukan tadi, permainan gitu ya Kak ya. Ada discovery learning, self-direct learning atau pembelajaran secara individu, itu juga bisa dengan instruksi atau komando dari guru. Kemudian ada cooperative learning, itu juga pembelajaran berkelompok. Kemudian ada contextual learning, problem-based learning. Ini juga bisa menghasilkan produk ini ya Kak, di problem-based learning. Ada collaborative learning. Nah, ini nanti dengan bentuk kolaborasi. Kemudian project-based learning. Problem-based learning ini lebih ke kita kasih siswa-siswa kita itu permasalahan, kemudian bagaimana mereka bisa memecahkan permasalahan tersebut. Nah, kalau project-based learning ini yang kita kasih anak-anak itu untuk membuat suatu produk, kemudian nanti dihasilkan gitu ya Kak ya. Dan aktivitas 2. Nah, ini memahami karakteristik dan minat anak. Nah, dulu ketika kita di perkuliahan ya Kak, kita dikasih materi tentang karakteristik dan minat peserta didik atau minat anak. Ini ada karakteristik jasmani, sosial, emosional, dan mental. Nah, ini juga dibagi, ada yang dari kelas SD, dari PAUD, SD, kemudian menengah sampai ke kelas atas. Nah, ini mereka mempunyai karakteristik masing-masing gitu ya Kak ya. Nanti diperdalam lagi di modul ya Kak ini ya Kak. Nah, kemudian di sini. Nah, ini karakteristik apa namanya peserta didik. Nah, di sini ini kita sebenarnya tadi mencocokkan kakak-kakak tugasnya. Nah, tapi ini sudah dicocokkan, jadi kita baca saja. Ini ya Kak ya. Untuk usia 0 sampai 2 tahun ini lebih mengembangkan ke bidang jasmaninya. Nah, ini biasanya anak-anak di usia tersebut itu bisa berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, dan melempar, serta memukul bola. Nah, aktivitas yang dikembangkan pada usia 0 sampai 12 tahun itu adalah seperti ini. Kemudian di usia 5 sampai 6 tahun, itu yang lebih dikembangkan adalah sosialnya, atau karakter sosialnya, bidang sosialnya. Nah, ini untuk aktivitasnya, itu anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Nah, ini karena kita di lingkungan sekolah tingkat awal ini ya Kak, PAUD atau TK atau
SD mungkin kalau SD 6 tahun itu kelas 1 kalau sudah boleh. Nah, ini kita sudah belajar berinteraksi dengan teman kita atau sosial. Kemudian di usia 6 sampai 12 tahun itu yang kita tingkatkan adalah emosional anak. Di mana nanti anak-anak itu mulai mengalami emosional yang intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemasan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan dari teman sebaya, tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Kemudian di usia 12, ini di usia 6 sampai 12 tahun itu juga mengembangkan mental mereka juga, Kak. Nah, ini mereka dapat mulai belajar memahami dan mengelola emosi serta bernegosiasi atau penyelesaian konflik di sini. Ya, jadi kalau di anak-anak SD itu biasanya kalau mainan terus bertengkar, nah ini kita sudah mulai kita latih, misalkan kalau ketika siapa yang tadi keliru harus meminta maaf, seperti itu ya Kak ya. Kemudian mari berdiskusi. Nih, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Nah, monggo Kak Tri Wahyuni bisa disampaikan mengapa kok kita penting untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Monggo Kak Tri. Tri Rahayu, Pak Tri Wahyuni. Oh, ya maaf Kak Tri Rahayu. Ganti jeneng ini. Monggo Kak Tri Rahayu. Ya. Kenapa kok kita penting dalam mengetahui karakteristik peserta didik? Karena itu tadi untuk melakukan pembelajaran yang diferensiasi tadi, gitu. Yeah. Okay. Kita harus tahu potensi awal dari potensi awal peserta didik. Dari anak didik sehingga kita bisa memberikan pelajaran yang sesuai dengan potensi awalnya. Pilih gitu. Okay. Ya. Terus bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik? Itu tadi sesuai dengan awal tadi, potensi awalnya tadi, bagaimana cara kita sesuaikan dengan karakternya, kita sesuaikan dengan pelajaran tadi ya, nek sing iso yo dikasih yang lebih, kalau yang belum bisa ya itu pelatihan awal atau yang itu penak-penak lah gitu. Oh ya, oke. Terima kasih Kak Tri. Nggih, betul. Jadi untuk mengakomodasi memang benar ya Kak, itu kita harus tahu dulu karakteristik awalnya peserta didik itu seperti apa, kemudian nanti dikelompokkan, kemudian mungkin yang baru awal kita kasih kegiatan yang dari mudah-mudah dulu gitu ya Kak ya. Pokoknya yang nanti capaiannya tetap bisa tersampaikan. Oke. Nih, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Itu tadi mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik itu adalah menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian cara mengakomodasinya gitu dengan cara pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini adalah usaha untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk mengetahui atau untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, ini bisa kakak-kakak baca nanti di modulnya, bahwa kalau di konten itu materi apa yang akan kita sampaikan. Kemudian di proses itu lebih ke strategi bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan. Kemudian untuk di produknya itu adalah hasil belajarnya peserta didik. Gitu ya Kak ya. Ya. Nah, setelah membaca dan berdiskusi, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Apakah ada Kak Rani, monggo? Turun tekan rumah Mbak Koyai. Oh ya, Mbak Rani belum sampai rumah nih. Oke, jadi
pada pembelajaran berdiferensiasi ini insya Allah kakak-kakak sudah paham ya kakak-kakak Ya. tentang berdiferensiasi. Kemudian nanti contoh-contohnya berdiferensiasi itu seperti apa sudah punya gambaran, nggih? Sudah. Nggih, jadi ini nanti setelah kita jimit hari ini, nanti kita harus unggah hasil refleksi di modul 1.3 LMS. Jadi untuk deadline-nya itu besok pagi ya kakak-kakak untuk deadline refleksi. Oke, monggo segera untuk dikerjakan. Kemudian untuk pertanyaan refleksinya sudah ada sepertinya di modul. Kalau belum ada nanti pilih salah satu refleksi yang kita pelajari di tatap maya yang kedua kemarin. Oke ya kakak-kakak? Nggih. Oke. Pada akhir sesi hari ini kakak-kakak sudah memahami konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian memahami tentang karakteristik peserta didik, yang ketiga sudah bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sudah ya kakak-kakak ya? Insya Allah sudah, insya Allah. Oke, kita sudah di penghujung kakak-kakak. Terima kasih. Oke kakak-kakak, sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Monggo siapa yang akan memimpin berdoa di akhir sesi? Pak Panji. Putri monggo, Putri. Oh ya Kak Tri, monggo Kak Tri. Nunjuk Pak Panji malah. Iya. Mau Ibu? Gini, Tadi Kak Panji sudah buka. Oh ya, kakak-kakak semua untuk menutup sesi kali ini, mari kita berdoa bersama dengan bagi yang beragama Islam mengucapkan hamdalah, yang selain Islam monggo menurut kepercayaan masing-masing. Berderakan alhamdulillah Rabbil alamin. Matur nuwun semuanya, semoga Monggo kakak-kakak semua. Monggo kakak-kakak kan kita foto dulu. On cam dulu. 1, 2. Sekali lagi kan kita ya. 1. Berani tekanannya. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima On cam kan tutorial. Wow. Apa Pak? Jadi kakak-kakak. Halo. Diparani bakule kain. Kain apa, Mbak? Kok iki piye to Mbak Teri? Itu piye iki? Oke, terima kasih. Kita tutup dulu pembelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Ya kakak. Oke, kalau mau live monggo kakak-kakak. Bose aku kayak golek live lewat ndi? Apa